dan semoga Habib Jindan mengingat wajah kami, jadi nanti ketika di akhirat mungkin kami udah mau masuk ke neraka, tapi mungkin Habib mengingat wajah kami, kalau syafaat Nabi itu untuk umatnya yang eee, umatnya yang melakukan dosa besar, mudah-mudahan Habib berkenan untuk nanti menyelamatkan kami, murid-muridnya. Ada perkataan yang mengatakan apabila seseorang itu belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Nah, maka kalau bagi kami Habib yang mungkin awam dan tidak mondok, tidak belajar agama secara khusus, apakah dengan mengikuti kajian Habib Jindan, Habib Umar dan lain sebagainya, apakah kami bisa dianggap sebagai murid dari syekh-syekh dan Habib kalian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, kita ketahui bersama bahwasannya salah satu sebab kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi adalah dengan adanya ilmu tasawuf yang juga dengan adanya kehadiran orang soleh. Di antaranya kemarin Habib bilang ada keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau nggak salah. Naam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa ada beberapa teman kita yang pastinya mengakui kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi atas Konstantinopel yang berdirinya dinasti Al-Ayyubi, namun mereka seakan acuh tak acuh, bahkan membid'ahkan thoriqoh dan ilmu tasawuf, seakan-akan thoriqoh dan ilmu tersebut tidak penting atau bid'ah. Padahal jika dilihat dalam sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang penganut thariqah dan mendalami ilmu tasawuf. Syukran Habib. Terakhir, jelasin, jelasin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Habib warahmatullahi Jindan, wabarakatuh. terima kasih atas ilmunya yang selalu mencerahkan. Semoga Allah panjangkan umur Habib Jindan, Amin, semoga amin, sehingga amin, menjadi amin, cahaya ya bagi Allah, umat ya. Muslim di Indonesia khususnya. Dan semoga Habib Jindan mengingat wajah kami, jadi nanti ketika di akhirat mungkin kami udah mau masuk ke neraka, tapi mungkin Habib mengingat wajah kami, kalau syafaat Nabi itu untuk umatnya yang eh, umatnya yang melakukan dosa besar, mudah-mudahan Habib berkenan untuk nanti menyelamatkan kami, murid-muridnya di sini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Izin bertanya Habib sedikit terkait dengan mungkin agak keluar konteks. Ada perkataan yang mengatakan apabila seseorang itu belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Nah, maka kalau bagi kami Habib yang mungkin awam dan tidak mondok, tidak belajar agama secara khusus, apakah dengan mengikuti kajian Habib Jindan, Habib Umar dan lain sebagainya, apakah kami bisa dianggap sebagai murid dari syekh-syekh dan Habib kalian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Ketika kita melakukan kezaliman, kesalahan, berbuat dosa, tugas kita adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat dengan segala syarat-syaratnya. Termasuk salah satu syaratnya kalau berkaitan dengan haknya orang lain, maka kita harus mengembalikan hak tersebut kalau dari jenis yang bisa dikembalikan, atau meminta maaf kepada orang itu atas perbuatan kita. Maka apabila tidak dimaafkan, eh, adalah atau tidak menemukan orang tersebut yang pernah kita zalimi dengan kata-kata atau cacian atau dengan komentar, maka bentuk mencari apa namanya, eh, bentuk taubatnya adalah dengan beristighfar untuk orang tersebut, memohon ampunan Allah untuk diri kita dan juga untuk orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ganggu, yang pernah kita ambil haknya, atau bersedekah kita niatkan pahalanya untuk orang yang
yang kita zalimi, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut bahwasanya kelak, dan kita pasti ketemu tuh orang, bukan di dunia, di akhirat pasti ketemu. Di dunia belum tentu, mungkin ketemu mungkin enggak, tapi di akhirat pasti ketemu dan dia bakal nuntut haknya. Harapan kita itu di akhirat agar Allah Subhanahu wa taala yang menghandle di dalam mengembalikan haknya orang-orang tersebut. Termasuk di antara bentuknya itu adalah ketika sehabis sholat 5 waktu, tiap habis sholat kita membaca ada ijazah min Syekhina Al-Habib Umar an ba'd salaf, itu beliau bilang membaca istighfar 5 kali, rabbighfirli wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan saya, wali walidayya dan ibu bapakku, waliman lahu haqqun alayya, dan untuk orang-orang yang pernah aku ambil haknya atau pernah aku zalimi. Rabbighfirli wali walidayya waliman lahu haqqun alayya, sebanyak 5 kali. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membuat itu orang ridha, kalau bukan di dunia di akhirat. Fil hadits sahih, ketika Allah taala melihat kesungguhan hambanya yang semacam ini, itu fil hadits di hari kiamat, seseorang itu menuntut, ya Rabb, ini orang pernah ngezalimin saya mau ngambil hak saya dari dia. Allah maha adil, sebab tuh ada kezaliman yang dimaafkan. Itu kezaliman hamba kepada Allah ketika dia bikin kejahatan, bikin maksiat antara dia dengan Allah. Ada juga kezaliman yang gak bakal dibiarkan oleh Allah ketika hamba satu sama lain saling menzalimi. Nah itu gak dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Gak boleh seseorang masuk ke dalam surga sedangkan masih punya kaitan dengan haknya orang lain. Itu dalam hadis demikian. Sehingga tuh di dalam hadis yang lain Allah Ta'ala berfirman besok kepada kaum mukminin di hari kiamat, amma ma baini wa bainakum minadz-dzunub faqad ghafartu lakum. Adapun dosa antara aku dan kalian aku sudah maafkan. Allah Ta'ala bilang kepada sebagian kaum mukminin demikian, dosa antara kalian dengan aku sudah aku maafkan, tinggal dosa antara kalian satu sama lain. Fatasamahu, saling memaafkanlah, dan surga di hadapan kalian siap masuk. Udah beres, masuk deh surga. Jadi kuncinya udah di tangan kalian, dibikin oleh Allah Ta'ala demikian. Kemudian ba'dus shadiqin, orang yang punya kesungguhan di dalam bertaubat tersebut, itu ketika dituntut di hari kiamat oleh lawannya dia, terus Allah Ta'ala bilang, sebentar, lihat itu istana. Dia lihat istana, megah, indah, luar biasa. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kerajaan besar. Ya Allah, indah sekali. Ini istana punya siapa? Punya nabi kah? Punya wali kah? Punya siapa ini istana? Itu istana dijual. Istana surga dijual. Yang punya apa namanya? Yang punya duitnya dapat. Yang bisa membelinya boleh. Siapa orang yang bisa membeli istana semegah itu? Siapa orang yang hari ini dia punya mata uang untuk membeli istana itu? Allah bilang, ada, kamu punya kalau kamu mau. Hah? Saya punya? Iya. Gampang kok. Kamu tinggal maafkan dia nih. Maafin dia. Yang orang yang punya kesungguhan bertobat. Maafin dia, ambil tuh istana buat kamu. Ya Rob, cuma maafin dia dong. Saya maafin, udah saya gak nuntut dia. Yang penting tuh istana buat saya. Subhanallah. Ini perlakuan Allah kepada orang yang dikasihi oleh Allah ketika dia sungguh-sungguh bertaubat. Jangan heran, Allah kalau sayang sama hambanya begitu. Dan bagaimana caranya biar disayang oleh Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang gemar bertaubat. Cinta kepada orang yang gemar bertaubat. Dan begini perlakuan Allah untuk mereka yang sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah. Hakadha. Kita ikhtiar sebisa mungkin kita balikin haknya orang. Udah mentok, udah gak ketemu, banyakin doa, istighfar, beramal untuk orang tersebut. Itu sebagian sholihin bilang, ini saya beramal banyak mati-matian. Itu sebagian dari amalan saya tahu bukan buat saya. Terus buat siapa? Buat orang yang pernah saya zalimin. Buat orang yang pernah saya zalimin. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam Tanbihul Muqtarin. Muslim sama muslim lain, kalau bertemu dengan pedangnya saling membunuh, yang dibunuh di neraka. Kalau begal bagaimana? Perampok bagaimana? Nabi bilang dalam hadis, man gutila duna malih bahwa syahid. Man gutila duna ardih bahwa syahid. Yang terbunuh dalam rangka membela, mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Yang terbunuh dalam rangka membela kehormatannya, membela istrinya yang mau diganggu, anak yang mau diganggu, dia terbunuh, maka dia mati syahid.
saat membela diri, maka dia mati syahid. Begitu ya, bukan cuma diam aja, masa mau dibunuh diam aja, lawanlah, pertahankan. Itu jihad dalam mempertahankan diri, dalam membela diri tersebut. Oh, lawannya yang mati, ya sudah, kelas. Nasibnya dia kalau dia mati. Kata. Kemudian juga keberadaan kaum solihin di tengah-tengah umat itu adalah rahmat bagi umat. Keberadaan kaum solihin di tengah-tengah pasukan mujahidin adalah pertolongan Allah Ta'ala bagi mereka. Di dalam hadis, hal turzagun wa tunsarun illa bidu'afaikum. Ini hadis ada di hadis yang kita baca nih. Di kitab yang kita baca beberapa hadis yang lalu itu ada disebutkan, bukankah kalian diberikan rezeki dan dimenangkan, dibela oleh Allah Ta'ala dengan berkat orang-orang yang kalian anggap lemah. Siapa? Para kaum solihin, para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fil Bukhari itu bertempur sekelompok pasukan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Saat mereka berjihad, bertempur, kemudian enggak menang-menang. Panglimanya bilang, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah? Bilang ada. Dimajukan, dihormati, dimuliakan, diminta restu doanya, Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada pasukan itu. Kemudian berlalu waktu lagi, kata Nabi ini. Pasukan muslimin berjihad, tapi enggak menang-menang. Maka panglimanya berkata, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi? Ditemukan ada 2-3 orang, maka dimajukan, diminta restu, diminta doanya, di-sharing, minta pendapatnya mereka, maka Allah Ta'ala berikan kemenangan, berkat, hormat, dan adabnya kepada wali-wali ini. Kemudian datang generasi berikutnya, nggak menang juga. Kemudian ditanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat tabi'in? Ditemukan 2-3 orang, ya sama kasusnya, dimuliakan, dihormati, dengan hormat kepada mereka diberikan kemenangan. Intinya apa? Mereka nggak nambah pasukan, nggak nambah persenjataan, cuma nambah adab, nambah akhlak, nambah hormat kepada orang yang terhormat. Makanya tahu nggak, di antara taktiknya Yahudi biar mereka bisa puas-puasan ngebantai muslimin di Gaza, di Rafah, di Palestina, di Lebanon, muslimin nggak lagi ditolong. Tahu di antara taktiknya mereka? Dibikin muslimin di seluruh dunia secara serempak dan sistematis benci kepada wali-wali. Benci kepada wali-wali, benci kepada solihin, benci kepada ulama. Wah, ini khurafat, ini penipu, ini penjahat, ini mencaci, memaki, memaji. Ini yang disebarkan, dan di internet semacam itu. Memang hal ini yaitu langkahnya Yahudi. Hal yang nggak pernah kita dengar dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Bahkan bertentangan dengan para ulama. Oh, ulama sedunia, masa bodoh. Ya, memang bukan ulama ngomongnya begitu. Kemudian membid'ahkan orang-orang yang semacam begini, ini adalah hal yang keliru. Mereka para wali-wali khiyarul ummah, orang yang terbaik dari umat ini. Kita diajar untuk respect kepada wali-walinya Bani Israel, wali-wali dari umat Nabi yang lain, apalagi wali-wali dari umatnya Nabi Muhammad. Wali-wali dari umat yang lain, Al-Imran, keluarganya Imran, itu wali-wali dari umatnya, umat Bani Israel. Ada lagi wali-wali dari umatnya Nabi Isa, Ashabul Kahfi, wali-wali dari umatnya Nabi Isa. Kita diajarin respect dan hormat dan meniru doanya mereka. Apalagi wali-wali dari umatnya Nabi Muhammad yang jelas lebih agung, lebih mulia daripada wali-wali dari umat Nabi yang lain. Sebab Nabi kita Nabi yang paling mulia, sehingga wali-wali dan ulama di umat kita lebih mulia daripada dari umat yang lain. Nah, kemudian juga ini tasawuf bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Nanti cuma memusuhi, bukan memusuhi ahli tasawuf, tetapi memusuhi istilah tasawuf karena dia nggak faham. Al-mar'u aduwwun majahil. Manusia adalah musuh dari kebodohan. Apa sih tasawuf? Tasawuf kata Imam Syafi'i, at-tasawuf khulugun. Man izdada 'alaika fil khuluq faqad izdada 'alaika fit tasawuf. Tasawuf adalah akhlak batin. Barang siapa yang akhlaknya unggul, berarti nilai tasawufnya unggul. Selesai. Udah, itu tasawuf. Tasawuf akhlak. Apa itu tasawuf? Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga perut dari yang haram, dari omongan yang nggak pantas, jaga hati dari prasangka buruk, dari hasud, dari riya, pengen dipuji, dari kesombongan, tawadhu, bersikap merendah. Ada tasawuf. Itu tasawuf. Ente kenal tasawuf apalagi kalau bukan itu semua. Tasawuf itu menggabungkan antara ilmu, amal, takut kepada Allah, wara' dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Jadi orang kalau memusuhi tasawuf, kebanyakan dia enggak ngerti apa itu tentang tasawuf. Dikira tasawuf joget-joget, ngamen, tasawuf lah, ente salah ngaji, salah belajar. Belajar tasawuf tuh dari ahlinya, dari yang sebenarnya. Belajar tuh, buka kitab sini. Ada kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali, ada kitabnya Abdul Wahhab Sya'rani,
dari ahli tasawuf, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafi'i seorang sufi, Imam Malik seorang sufi, Ahmad bin Hambal seorang sufi, tetapi mereka, Imam Nawawi seorang sufi, tetapi masyhur dengan fikihnya mereka. Ini masyhur dengan hadisnya mereka, tetapi mereka semuanya adalah ahli tasawuf. Kemudian yang ketiga adalah orang yang belajar tanpa guru, nggak ada waktu untuk berguru, belajarnya dari internet. Naam, belajar dari internet, tapi jangan salah orang di internet. Jangan pilih yang paling viral. Jangan belajar dari yang paling banyak followernya, enggak. Belajar dari orang yang kita kenal, yang kita tahu asal usulnya, tahu ini orang punya guru, gurunya bersanad dan terpercaya. Ambil dari dia. Dalam keadaan darurat, ambil dari orang yang semacam ini, yang kita tahu ini orang kita kenal. Begitu. Kemudian juga dia memakai media daripada internet tersebut dengan cara yang benar, orang yang kita kenal, tahu silsilah keilmuannya. Bukan, wah, kalau saya milih yang paling viral, kalau saya milih yang paling banyak followernya, saya pilih yang paling paling banyak pengikutnya. Kalau pilih yang paling banyak followernya, akhirnya gurunya pemain bola. Akhirnya gurunya pedangdut, penyanyi. Salah orang itu namanya. Bukan yang paling viral, tetapi yang paling tersambung sanadnya, yang paling terpercaya, dari yang semacam ini. Dan juga kapan ada kesempatan untuk jumpa langsung, ya, untuk belajar langsung, maka itu lebih afdal daripada itu semuanya. Tapi kalau nggak ada kesempatan, maka ya melalui internet pun juga nggak masalah, tetapi dengan syarat orang-orang yang kita tahu betul dan kita kenal. Dan ketika ada pembahasan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, maka tanya langsung, pastikan, daripada bahasan tersebut jangan sampai menjadi salah paham. Adapun syafaat, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masukkan kita di dalam syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap bahwasanya siapa yang selamat dari kita besok hari kiamat, maka dia menolong sahabatnya, menolong teman-temannya, menolong keluarganya, menolong yang ada di sini. Insyaallah sebagaimana Allah taala kumpulkan kita hari ini, malam hari ini di tempat yang mulia ini mengkaji ilmunya Rasulullah dalam kecintaan kerinduan kepada Nabi Muhammad dan aulia wassalihin, Allah Ta'ala anugerahkan kita kebersamaan dengan Rasulullah besok di padang mahsyar, dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu ma yadkhuluha, anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha, warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la anhu qadra sinah. اللهم أصلح القلوب والقوالب، اغفر الذنوب، واستر العيوب، واكشف الكروب، انصر المسلمين، أغث المسلمين، ارفع البلاء عن المسلمين، انصر المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين، انصر المجاهدين على أعدائهم وعلى الظالمين وعلى المحتلين من اليهود والصهيوني برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.